Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidra Asyifa dari kelas HESA 4, NIM 2202036029. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum anti monopoli dengan hukum hak atas kekayaan intelektual guna memenuhi tugas akhir ulangan akhir semester mata kuliah hukum hak atas kekayaan intelektual. Baik, berbicara mengenai monopoli. Monopoli sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni monos, yang berarti satu, dan polein, yang berarti menjual. Definisi praktik monopoli sendiri itu adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya suatu produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hukum anti monopoli itu adalah elemen esensial sehingga dibutuhkan adanya undang-undang sebagai code of conduct bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam hal ini, negara berkepentingan bahwasanya kebijakan persaingan adalah ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses kebebasan bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan freedom of trade atau kebebasan berusaha, yang kedua adalah freedom of choice atau kebebasan untuk memilih, dan yang ketiga adalah access to market atau terobosan untuk memasuki pasar. Dalam hal ini, hukum anti monopoli sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Hukum anti monopoli di negara Indonesia mengenal adanya pengecualian atau exemption untuk menegaskan bahwa suatu hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku tertentu atau jenis kegiatan tertentu. Dalam pasal 50 huruf B Undang-Undang Anti Monopoli mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Secara normatif, hukum kekayaan intelektual sendiri itu adalah product of mind atau oleh World Intellectual Property Organization atau disingkat WIPO, itu disebut sebagai creation of mind, yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Segala jerih payah itu menjadikan kontribusi yang menjadikan nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai, dan dilindungi, baik secara moral, etika, dan juga hukum. Dalam hal ini terdapat keterhubungan antara hukum anti monopoli dengan hak atas kekayaan intelektual. Mungkin sepintas terlihat bahwasanya keberadaan konsepsi hukum hak atas kekayaan intelektual dengan hukum anti monopoli seakan-akan saling bertentangan satu sama lain. Namun, kedua domain hukum tersebut itu memiliki sifat komplementer atau saling mengisi atau saling berkesinambungan untuk keharmonisasian sistem hukum itu sendiri, yakni meningkatkan efisiensi sistem perekonomian untuk memperkuat posisi pengawasan persaingan usaha sebagai pintu harmonisasi antara rezim lisensi hak atas kekayaan intelektual dengan hukum anti monopoli. HKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan insentif dan alasan diberikan hak memonopoli dan proteksi, karena hak atas kekayaan intelektual sendiri itu membutuhkan sumber daya dan waktu dalam mendapatkannya. Sejauh ini, negara dan hukum telah memberikan hak istimewa yang besar kepada pemegang hak atas kekayaan intelektual. Namun, banyak orang yang salah kaprah menyangka bahwa lahirnya hak eksklusif dalam lingkup hak kekayaan intelektual itu seolah-olah secara otomatis melahirkan pula praktek monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Padahal, seharusnya keberadaan hak eksklusif tersebut dipisahkan terlebih dahulu dari tindakan pengeksploitasiannya. Hak eksklusif hanya memberikan landasan hukum untuk memonopoli, tetapi sifatnya fakultatif atau opsional. Artinya, jika pemegang HKI memutuskan untuk tidak mengeksploitasi secara komersial ciptaannya, maka tidak akan terjadi suatu kondisi persaingan usaha tidak sehat. Dapat disimpulkan bahwasanya hukum hak atas kekayaan intelektual dengan hukum anti monopoli dianggap sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi atau saling berkesinambungan atau saling berkaitan untuk mengisi keharmonisasian sistem hukum nasional Indonesia.
Nah, kesamaan yang dimiliki oleh kedua domain hukum tersebut diantaranya adalah pada tujuannya, yakni untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun pada kenyataannya, hak kekayaan atas intelektual sendiri itu dapat memberikan hak eksklusivitas sebagai insentif dari penemuan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.